Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Ayuningsi, NPM 1914342114, PGSD 5I. Di sini saya akan memaparkan tentang metode pembelajaran oleh Ibu dosen Nila Lestari, SPD, MPD. Nah, definisi metode pembelajaran adalah sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materinya kepada siswa. Metode pembelajaran sama dengan cara untuk memudahkan berkomunikasi kepada siswa serta memudahkan siswa untuk menerima informasi atau materi yang disajikan oleh guru. Kemudian ada macam-macam metode pembelajaran. Metode ceramah. Metode ceramah itu sendiri bersifat konvensional karena guru menyampaikan materi kepada siswa secara lisan agar para siswa tidak cepat bosan, maka guru harus bisa menggunakan metode ini secara menarik. Kemudian metode diskusi juga mengutamakan aktivitas diskusi untuk memecahkan suatu masalah, biasanya dibentuk per kelompok diskusi yang membahas sebuah masalah. Kemudian ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini dilakukan dengan cara mempraktekkan secara langsung materi yang dipelajari. Biasanya metode ini lebih menarik perhatian fokus siswa. Dan metode ceramah plus hampir sama dengan metode ceramah yang ada di atas tadi, yaitu biasanya saat penyampaian materi diskusi, tanya jawab, pelatihan atau feedback timbal balik antara pengajar dan murid. Kemudian metode resitasi. Biasanya guru menyampaikan materi dengan siswanya, kemudian siswanya meresum dengan kata-kata sendiri. Kemudian metode karya wisata. Metode karya wisata biasanya melibatkan lingkungan atau tempat yang mempunyai sumber belajar. Contohnya seperti museum. Kemudian metode eksperimen. Metode eksperimen juga biasanya dikenal seperti percobaan atau praktikum. Metode latihan biasanya dengan melatih keterampilan siswa memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa. Metode perancangan juga mengajak siswa untuk meneliti sebuah permasalahan. Kemudian metode debat juga mengajak siswa untuk saling beradu pendapat untuk membahas dan mencari penyelesaian masalah. Yang terakhir ada metode mind mapping. Mengajak siswa untuk berpikir secara runtut pada sebuah permasalahan, juga dapat meningkatkan daya analisis atau berpikir kritis siswa untuk memahami masalah dari awal hingga akhir. Kemudian ada membahas tentang fungsi metode pembelajaran. Apa sih fungsi metode pembelajaran? Metode pembelajaran juga sebagai alat motivasi ekstrinsik. Sebuah metode pembelajaran yang berperan sebagai alat motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar untuk siswa. Kemudian juga berfungsi sebagai strategi pembelajaran. Penerapan metode pembelajaran oleh guru dapat menjadikan setiap siswa di dalam kelas bisa menangkap ilmu dengan baik. Kemudian juga sebagai alat pencapai tujuan. Metode pembelajaran merupakan sebuah alat supaya siswanya itu bisa mencapai tujuan belajar. Kemudian tujuan metode pembelajaran. Apa sih tujuan metode pembelajaran bagi siswa? Nah, jadi tujuan utama dari metode pembelajaran yaitu membantu mengembangkan kemampuan secara individu para siswa agar mereka mampu menyelesaikan masalahnya. Juga membantu siswa mengembangkan kemampuan individual
para siswa supaya mereka bisa mengatasi permasalahannya menggunakan terobosan solusi alternatif. Nah, jadi berbagai macam metode pembelajaran hadir di dunia pendidikan agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Di samping itu, selain metode tersebut, siswa lebih senang dan bersemangat mengikuti kegiatan belajar di kelas, sehingga materi yang disampaikan oleh guru dapat dipahami dengan mudah oleh siswa. Nah, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.